Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel AA. Kita lanjutin vlog yang kemarin ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga pada baik-baik aja. Dan kali ini seperti yang tadi gue bilang, gue mau lanjutin vlog yang kemarin. Kalau kemarin udah main-main ke Eder Spot, apa namanya, nggak apa ya, kurang komplit lah rasanya kalau nggak ngebungkus sesuatu gitu dari sana. Nah, di vlog kali ini gue pengen unboxing ya. Sebenarnya sih yang di unboxing jaket. Kalau helm gue udah sempet fitting, gue udah sempet cobain pakai riding sejam setengah lah. Terus nanti gue bakal ceritain gimana rasanya, tapi gue masukin tasnya lagi, gue masukin ke boxnya lagi, jadi biar teman-teman tahu riding experience-nya kalau pakai si helm baru ini gimana sih gitu ya. Nah, barang pertama yang gue bungkus adalah jaket Yellow Corn. Kalau teman-teman masih ingat ya, jaket Yellow Corn lama gue nih ada di sini nih. Ya. Apa namanya, kurang lebih mirip. Jadi nanti gue kasih lihat perbandingannya. Nah, Yellow Corn. Oke. Kita buka. Nah, ini dia John. Bagaimana? Cakep ya. Nah, yang gua bungkus ini tipenya adalah, jadi ini adalah BB0104. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini agak-agak mirip ya. Di sini apa namanya, ada logo Yellow Corn-nya panjang begini, terus sledgehammer-nya kalau kita bandingin tuh ya, hampir mirip ya. Jadi sledgehammer, yang membedakan sponsor ala-ala yang di sini nih ya. Jadi yang di atas ini yang masih sama itu adalah yang shoot out ya. Jadi selebihnya tiga lainnya ini beda. Oke. Nah, belakangnya sama persis belakangnya. Terus yang ngebedain di bagian font Yellow Corn-nya ini, blockingnya ini, apa namanya, leathernya lebih berasa. Jadi dia leathernya lebih nimbul. Sementara kalau yang lama ini setahu gue bahannya juga leather juga, tapi dia masuk ke dalam gitu. Jadi yang ini tuh lebih tebal gitu, lebih tepatnya lebih tebal. Terus di bagian sini ya, nah, bagian sini itu sama, menonjol keluar juga dan lebih tebal. Jadi gue sempat mention kemarin juga kalau misalkan jaket Yellow Corn yang ini nih hybrid. Bahannya masih sama, jadi dia perpaduan mesh, terus apa namanya, dikombin sama kulit ya, sama leather. Terus dalamnya masih sama. Oh iya, satu lagi yang beda, si slatingnya ini dia beda juga, rubber. Kalau yang lama ini dia dari kain. Kalau kita beli Yellow Corn tuh mostly dapat inner, sudah pasti dapat inner ya. Terus yang pasti juga di sini udah ada protektor bahu dan sikut sama belakang ya. Dan seperti biasa ini si paddingnya atau si protektornya kita bisa copot pasang. Dan yang kali ini lebih tebal ya paddingnya, jadi ada improvement dari segi padding. Dan ini lebih, warnanya kuning, lebih nyala ya. Kalau yang lama hitam semua, apa namanya, lebih berasa kuatnya gitu. Jadi dengan harga yang kurang lebih sama, tapi improvementnya dapet banget. Dan ini gampang banget buka pasangnya gitu ya, nggak usah khawatir kalau mau dicuci. Atau teman-teman biasanya ada yang mau pakai, kalau riding dalam kota biasanya nggak suka pakai protektor bahunya,
Terus ada juga teman-teman gue yang memang dia nggak pakai inner ya, kecuali riding malam. Jadi ini innernya bisa kita copot guys. Sesimpel itulah pokoknya, pakai apa namanya brand Yellowcorn ini. Terus selebihnya sama, ini harganya nanti gue bisa cantumin di sini kira-kira berapa ya. Nah nanti biar teman-teman bisa nabung. Jadi kalau kalian pengen lihat apa namanya katalog-katalognya, bisa lihat di Yellowcorn Indonesia Instagramnya. Nah itu banyak banget. Jadi mereka juga ada yang tangan buntung ya, yang short sleeve itu protektornya bisa dikombin sama arm sleeve yang sudah ada paddingnya. Kalau buat teman-teman yang belum nonton vlog gua sebelumnya, you better watch, karena di situ gua kupas abis apa namanya semua produk-produk Yellowcorn dari mulai 800.000 sampai 6 jutaan. Jadi harus ditonton lah. Itu pokoknya lengkap lah di situ produk-produknya. Sampai di sini aja buat jaketnya, karena kurang lebih sama ya. Gue pilihnya sama, cuma gue kepengen warna merah aja biar sama F3. Kita lanjut ke unboxing helm. Nah sekarang kita lanjut ke helm Bell ya. Jadi yang gue bungkus kali ini adalah tipenya Restar ya. Jadi kalau Restar itu setahu gue kayak bagaikan tuh Pista sama Corsa gitu. Jadi kalau Restar itu Corsanya ya. Jadi kalau Pistanya itu ProStar setahu gue. Nah ini gue belinya yang tipe yang RSD Carbon Formula ya. Kita langsung lihat aja ke dalam. Boxnya emang gak usah dibahas lah ya. Tapi yang keren ini dia. Oke. Jadi apa namanya, ada tasnya. Tasnya cukup menarik buat teman-teman yang doyan touring ya. Bisa langsung dimasukin ke sini ya kan. Nah ini dia dalamnya cuy. Nah, seperti ada buku manual book tuh. Kenapa ya? Kalau kita mau research manual book tuh kayaknya orang-orang tuh nggak pernah ada yang pakai dan melihat gitu kayaknya kalau buat di helm. Jadi buat apa ada manual book lagi ya? Jadi helm-helm kayaknya nggak usah nyertain manual book lah. Jadi ini dia helmnya. Wih, keren banget ya. Jadi helm ini itu shellnya ada 5 ya. Di size-nya dia tuh ada 6, XS, S, M, L, XL, dan XXL. Tapi shellnya itu di 5 shell yang berbeda. Jadi setahu gue XS sama S itu satu shell ya. Dia satu shell, selebihnya masing-masing gitu. Jadi kalau brand lain itu setahu gue ada yang 2 size tapi di shell yang sama. Nah kalau ini hanya XS dan S-nya aja di shell yang sama. Nah jadi Bell RSD ini karbon gengs. Jadi kalau tadi gue udah review jaket gue yang hybrid, menurut gue ini juga bentuknya, bukan bentuknya sih, apa modelnya atau liverynya agak-agak hybrid ya. Jadi ini karbon ya. Jadi mereka tuh ngeklaimnya 3K carbon shell. Namanya 3K carbon shell. Jadi ini adalah helm karbon ya, which is gue demen banget sama karbon. Walaupun motor gue nggak bisa gue karbonin semuanya, tapi ini modelnya atau liverynya cantik banget. Putih glossy, gold, red, sama hitam karbon ya. Jadi Bell ini pas gue fitting, gue itu untuk yang ini ya. Jadi teman-teman info aja, ini aja udah DOT ya, udah DOT certified, Snell approved. Jadi apa namanya, kualitasnya udah nggak perlu diraguin lagi lah ya kalau Bell. Anyway, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Bell itu adalah brand Amerika. Jadi gue sempat pernah ada apa ya, cerita sedikit lucu. Dulu pembantu bokap gue sempat ngebuang helm Bell bokap dan sampai dibakar. Itu gue nyeselnya sampai setengah mampus sih. Sayang men, ini helm tuh buat di kalangan anak-anak mobil atau anak-anak klasik pasti pada tahu. Tapi kalau anak sport, taunya mungkin ke brand Italia yang satu lagi, nggak ke brand Amerika yang ini gitu. Nah kita lanjut. Jadi
apa namanya, si bel ini fittingnya harusnya itu kalau yang MIPS, jadi mereka punya apa namanya, satu teknologi yang namanya MIPS. Gue fitting yang MIPS itu gue di size yang M itu kurang terlalu oke, kurang terlalu nyaman. Tapi di yang non MIPS ya, yang ini gue pakai yang size L itu enak. Gue itu nyamannya, aslinya gue Arai, di brand Arai itu gue pakai M enak, tapi ini gue harus pakai L. Dan gue lihat berbagai review juga, mostly orang-orang yang beli bel itu upsize 1 gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli bel itu ya harusnya sih upsize 1 ya, gue nggak ngerti. Tapi balik lagi, bentuk kepala orang beda-beda. Anyway, nah ini dia apa namanya, udah Panovision Rescue Sport banget. Jadi ini helmnya tuh sport banget. Terus udah gitu dia cheek padnya itu pakai magnet ya. Jadi dicopotnya tuh udah tinggal gampang banget, udah segampang ini tuh. Ini cheek padnya udah gue copot. Jadi bener-bener pakai magnet nempel, tapi mereka kasih garansi nggak bakal copot dari kepala kalian, ibaratnya gitu ya. Jadi tetap apa namanya, tight di pipi, ngejaga gitu ya. Dan biasanya kalau yang kayak begini nih, yang doyan nyuci helm 2-3 bulan sekali, mempermudah banget kan buat ngelepas cheek pad. Biasanya orang ngelepas cheek pad tuh agak ribet, tapi kalau pakai magnet dengan teknologi mereka ini, jadi gampang banget buat dicopot. Nah, terus ada lagi teknologi mereka yang mereka namain Flex Impact Liner ya. Jadi ada 3 bagian untuk impact masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian amit-amit crashnya di kategori soft atau slow, terus di medium, terus di hard crash gitu ya. Jadi itu masing-masing lininya itu udah manage dengan baik dan benar. Jadi buat gue ini satu brand yang kayaknya R&D-nya atau research and development-nya keren banget, dan sampai mementingkan sebegitu pentingnya itu, nggak kaleng-kaleng gitu, nggak kacang-kacang, nggak main-main. Jadi walaupun mereka dulu terkenalnya memang helm yang retro dan balap mobil, tapi mereka berusaha buat develop yang sportnya di apa namanya, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Terus setahu gua pembalap GP yang pakai siapa sih, Brad Binder, terus gua kurang ingat lagi, tapi ada setahu gua. Tapi yang dibuatin liverynya itu setahu gua baru Brad Binder ya. Correct me if I'm wrong, boleh tulis di komen kalau gue salah. Kita tanpa banyak basa-basi langsung gue cobain fitting pakai aja biar teman-teman lihat. Nah, tuh, enak banget. Terus gue kemarin sempat lihat reviewnya Coco Rainer. Jadi kalau menurut beliau yang pakai kacamata itu agak kurang terlalu enak di sini. Tapi gue nggak pakai kacamata. View-nya ketika gue tuck in itu lumayan, visionnya tuh lumayan lebar gitu ya. Jadi cukup oke lah kalau buat gue ya. Cukup oke. Nih tampak samping ya. Tapi kalau kita ngobrolin helm, balik lagi ke bentuk kepala masing-masing ya kan. Jadi beda kepala pasti beda rasa atau beda fittingnya gitu ya kan. Nah teman-teman, kira-kira vlog singkat soal apa namanya, unboxing helmnya sampai di sini aja. Mungkin hanya itu aja yang gue tahu. Gue nggak mau terlalu banyak sotoy. Jadi apa namanya, informasi yang gue kulik-kulik sampai di situ aja yang bisa gue sampein soal bel ini, brand Amerika ini. Kalau teman-teman kepengen beli brand ini, harusnya sih udah banyak ya di Tokopedia. Gue nggak tahu aja siapa yang jual selain Rider Spot, tapi boleh dicek Instagramnya Rider Spot dan Bell Helmets Indonesia. Kalau gitu sekian aja vlog unboxing dari gua. Makasih banyak udah nonton. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di vlog yang selanjutnya.